Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan jurnal refleksi Dwi Mingguan pada modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Perkenalkan saya IGD Agus Febriana Yoga, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Banjar, Buleleng, Bali, tahun 2024. Jurnal refleksi Dwi Mingguan kali ini saya masih menggunakan model 4F yang terdiri dari, pertama fact atau peristiwa, yaitu pengalaman, hal baik, hambatan, kesulitan, solusi mengatasi, kedua feelings, perasaan, yaitu perasaan yang muncul selama pembelajaran dan perasaan saat melaksanakan aksi nyata, ketiga findings, pembelajaran, yaitu pelajaran dan hal baru yang didapatkan selama proses pembelajaran, dan future, penerapan, yaitu penerapan atau tindakan yang akan diterapkan. Pertama kita bahas pada bagian peristiwa. Pengalaman yang saya pelajari dalam modul 3.1 yaitu masih dengan pola merdeka di LMS, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, aksi nyata. Adapun hal baik yang saya pelajari dalam modul ini yaitu, kami mengawali dengan menjawab soal-soal post-test di LMS, kemudian memberikan jawaban dari permasalahan yang ada di bagian mulai dari diri, eksplorasi konsep, kemudian berdiskusi dalam ruang kolaborasi mengenai kasus-kasus nyata yang terjadi di sekolah. Dalam pengambilan keputusan perlu mempertimbangkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika dan 9 langkah pengambilan keputusan. Sebagai seorang manusia perlu juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan tetapi juga melihat fakta di lapangan. Sehingga keputusan tidak merugikan anak-anak kita atau bahkan malah menjerumuskan masa depan mereka. Tantangan yang dihadapi yaitu pengambilan keputusan tidak semua orang bisa menerima keputusan yang kita buat. Tidak semua keputusan bisa dibuat dengan aturan tegas. Solusi yang bisa diambil yaitu dalam pengambilan keputusan harus dilakukan dengan bijak dengan menerapkan nilai kebajikan sebagai manusia, melihat dampak ke depan, selalu melakukan analisa dengan menggunakan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika dan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan. Kedua kita bahas pada bagian perasaan. Saya merasa tertantang untuk selalu bisa memberikan keputusan yang bijak dari semua permasalahan yang dihadapi dengan meminimalkan ego. Sehingga bisa menciptakan lingkungan positif, kondusif, aman dan nyaman. Walaupun banyak kesibukan saya merasa senang dapat mempelajari permasalahan dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, serta tahu ada 9 langkah dalam pengambilan keputusan yang memberikan saya pengalaman dalam pengambilan keputusan yang berpijak pada nilai kebajikan dengan tetap melihat dampaknya ke depan. Ketiga kita bahas pada bagian pembelajaran. Saya mempelajari 4 paradigma dilema etika yang terdiri dari, individu lawan kelompok, individual versus community, rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy, kebenaran lawan kesetiaan, truth versus loyalty, jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term, mempelajari 3 prinsip dilema etika yang terdiri dari, berpikir berbasis hasil akhir, ends-based thinking, berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking, berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Mempelajari 9 konsep pengambilan dan pengujian keputusan, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Pengujian benar atau salah dengan pengujian legalitas, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi dan uji panutan, pengujian paradigma benar lawan benar dengan menggunakan 4 paradigma dilema etika, melakukan prinsip resolusi dengan 3 prinsip dilema etika, investigasi opsi trilema dengan menyiapkan 3 solusi lainnya. Buat keputusan yang bijak dengan menggunakan nilai kebajikan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Selain berpijak pada nilai kebajikan, kita sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan juga memerlukan kompetensi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, keputusan yang bertanggung jawab. Dalam pengambilan keputusan seorang pemimpin perlu juga menerapkan kesadaran penuh, mindfulness. Keempat kita bahas bagian penerapan. Setelah mempelajari modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, saya punya komitmen dalam diri untuk selalu menerapkan pembelajaran pengambilan keputusan yang bijak dengan berpedoman pada nilai kebajikan universal. Memperbanyak praktik baik untuk mengasah kemampuan pengambilan keputusan yang terkait dilema etika.
Demikian Jurnal Dwi Mingguan Modul 3.1 Pengambilan Keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam sehat dan bahagia, salam bergerak, tergerak, menggerakkan, Om Santi, 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 Om, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam, Nama Budaya, Salam Sejahtera.